Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Childhood's End tahun 2015. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang bumi yang kedatangan alien. Semua orang takut, namun ini bukan invasi alien dan justru kesini untuk membantu. Namun ternyata wujud alien ini adalah iblis seperti yang umat manusia selama ini gambarkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tahun 2016. Di sebuah kebun, kita akan melihat petani bernama Ricky. Traktornya rusak sehingga ia tak bisa bekerja. Ia menelpon temannya, namun tiba-tiba sinyalnya mati. Tanpa ia sadari, ada pesawat di belakangnya yang berhenti melayang namun jatuh secara perlahan di ladangnya. Kejadian ini tak hanya terjadi di tempat Ricky. Di seluruh dunia, sinyal ponsel tak berfungsi. Bahkan di New York ada pesawat komersil yang jatuh perlahan di jalan raya. Semua pesawat di dunia berhenti terbang. Namun walau ini kejadian luar biasa, tidak ada pesawat yang crash. Setelah tak ada lagi pesawat di langit, tak lama kemudian sesuatu yang besar turun dari langit. Ini adalah pesawat alien yang datang ke bumi di beberapa tempat sekaligus. Tentunya ini menjadi berita yang menghebohkan dunia. Pesawat luar angkasa ini tidak landing di daratan dan tidak menyerang tapi juga tidak pergi. Untuk sekarang, umat manusia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, kita akan melihat seorang anak bernama Milo bersama ibunya yang sedang melihat berita. Foto ayah Milo yang sudah meninggal tiba-tiba menghilang. Namun anehnya, ayah Milo malah muncul di sana. Tak hanya Milo, bahkan rombongan pejabat Amerika juga berhenti saat berkendara. Because he's my son. I thought your son was dead. Uncle Paul? Ternyata yang menghentikannya adalah anak dari supir yang sudah meninggal. Semua orang melihat orang meninggal yang mereka sayangi. My name is Krillin. I'm the supervisor for Earth. Mereka di sini untuk menyampaikan pesan dari orang bernama Caroline, yaitu pimpinan alien yang datang. Ia menjelaskan kalau ia adalah pengawas bumi dan kesini untuk membantu. Sementara yang menemui Ricky adalah mantan istrinya yang sudah meninggal yang bernama Annabelle. Alasan Caroline menggunakan orang yang sudah meninggal yang disayangi agar mereka tidak takut. Caroline akan mengantar manusia ke kehidupan yang lebih baik di masa depan. Seorang direktur sebuah media bernama Hugo memberi nama Caroline sebagai Overlord. Sehingga kedepannya kita akan memanggilnya Overlord. Kembali ke tempat Ricky. Istri Ricky yang bernama Ellie pulang. Mereka melihat berita kalau perang Israel dan Palestina berakhir damai. Ellie berkata kalau ia melihat ayahnya yang memberikan pesan Caroline. Namun Ricky berbohong dengan berkata kalau ia juga melihat ayahnya padahal yang ia lihat adalah Annabelle. Karena ini bukan perang antar negara melainkan bumi melawan luar angkasa membuat tekanan berada di pihak militer Amerika Serikat. Semua perang di dunia berakhir bahkan Korea Selatan dan Utara juga berdamai. Alasan tentara Amerika tidak bisa melakukan serangan karena semua benda buatan manusia yang bisa melayang tidak berfungsi. Dan salah satunya adalah roket atau senjata api. Selain itu, mereka tidak bisa menyerang karena yang terjadi sekarang adalah kedamaian dunia. Beberapa hari kemudian, warga kota Ricky berkumpul karena khawatir. Wali kota berkata kalau sejauh ini tak ada hal buruk yang terjadi. Stok makanan dan minuman mereka terjamin sehingga sebenarnya untuk sekarang tak ada yang harus dikhawatirkan. We've seen what they can do. The question to ask ourselves is, what can we do about them? Ricky berkata kalau kita tahu apa yang Overlord bisa lakukan untuk bumi. Pertanyaannya adalah apa yang bisa manusia lakukan untuk Overlord. Ricky pikir Overlord kesini bukan untuk melakukan invasi karena jika itu memang tujuannya mereka sudah melakukannya. Di malam hari, Ricky dan Ellie sudah di rumah dan bersiap tidur. Tak lama kemudian benda-benda elektronik di rumahnya menjadi aneh yang membuat mereka waspada. Ricky melihat keluar namun tak melihat apapun. Tiba-tiba rumahnya bergetar hebat sehingga mereka berlindung di basement. Tak lama kemudian sebuah cahaya muncul dari depan rumah Ricky. Tanpa harus disentuh, mur yang menahan pintu ke basement terlepas dengan sendirinya. Kemudian pintunya terlempar hebat sehingga sekarang Ricky terekspos. Ricky sadar kalau ada sesuatu di depan pintu rumahnya. Ricky pikir siapapun itu ingin bicara dengannya. Pintu rumahnya terlepas dan yang bisa ia lihat hanyalah cahaya. Tak lama kemudian semua bagian rumah Ricky terlepas seperti Lego namun juga tidak hancur. Ricky keluar rumah dan yang ia lihat adalah sebuah pesawat luar angkasa kecil.
Pintunya terbuka dan Ricky sadar kalau pesawat ini kesini untuk menjemputnya. Ricky tak ingin Ellie terluka sehingga ia menurutinya. Rumah Ricky kembali normal, kemudian ia memasuki pesawat ini lalu pergi. Di dalam pesawat ini gelap, namun saat terang Ricky sadar kalau saat ini ia sedang berada di sebuah kamar hotel. Ia tidak melihat siapapun di sini selain dirinya. Do you like it? It's the honeymoon suite. Carolyn bertanya apa Ricky menyukainya. Carolyn berbicara di balik cermin kamar hotel. Ini bukan kamar biasa. Ternyata di sini adalah hotel tempat Ricky dan Annabelle honeymoon. Ricky langsung bertanya untuk apa Carolyn ke bumi. Carolyn menjawab kalau umat manusia sebentar lagi bisa menemukan perjalanan antar bintang. Namun bintang bukan tempat untuk manusia. Carolyn butuh perantara yang bisa dipercaya dan dari 7 miliar orang di dunia, Carolyn memilih Ricky. Ricky bertanya kenapa Carolyn mengirimkan Annabelle. Carolyn menjawab kalau Annabelle masihlah orang paling penting di hidupnya walau sekarang sudah ada Ellie. You need the president, the pope. Ricky pikir Carolyn salah memilihnya sebagai jembatan karena seharusnya ia memilih presiden atau pemuka terkenal di bumi. Masalahnya mereka memiliki beban sementara Ricky tidak. Carolyn pikir Ricky adalah orang yang bisa dipercaya. Ricky menyarankan jika Carolyn ingin orang-orang mempercayainya maka ia harus melakukannya sendiri. Carolyn menjelaskan saat ada perusahaan yang merusak alam di kotanya, Ricky menjadi jembatan antara perusahaan dan warga sehingga berakhir damai. Itulah yang Carolyn inginkan dari Ricky. Ricky ingin setidaknya melihat wajah Carolyn namun ia menolak. Carolyn memberikan sebuah benda sebagai bentuk hadiah untuk Ricky. Ini adalah benda unik yang Ricky tak paham fungsinya. Carolyn tak memaksa Ricky untuk menerimanya. Bahkan jika Ricky ingin membuangnya, Carolyn juga tidak mempermasalahkannya. Carolyn yakin kalau Ricky akan memilih pilihan yang tepat apapun itu. Di tempat lain, pemerintah sudah mendengar kalau Ricky diculik Overlord. Pria bernama Paul yang merupakan agen Secret Service akan memeriksanya. Di rumah Ricky sudah dipenuhi banyak media yang ingin membuat berita. Di saat yang sama, Ricky dikembalikan Overlord dengan selamat dan banyak kamera yang merekam ini. Tentunya orang yang paling khawatir adalah Ellie dan ia sangat senang melihat Ricky baik-baik saja. Ricky menunjukkan hadiah dari Carolyn walau tak tahu apa ini. Tak lama kemudian rombongan Paul datang untuk menemui Ricky. Perhatian Paul langsung tertuju pada hadiah pemberian Carolyn. Paul ingin hadiah ini diberikan pada pemerintah namun Ricky menolaknya. Mereka sama-sama tidak tahu apa ini namun bukan berarti Paul bisa membawanya begitu saja. Paul mengancam dengan menunjukkan pistol namun Ricky tak takut dan malah semakin defensif. Paul berkata bagaimana kalau benda itu adalah bom atau virus berbahaya. Ricky pikir jika ini adalah senjata, mereka tak perlu dirinya dan bisa langsung diaktifkan sendiri. Ellie muncul membawa kamera karena tak suka pemerintah datang ke rumahnya dan mengancam Ricky. Keadaan memanas namun Paul pikir kalau Ricky adalah orang yang terlalu baik dan mudah dimanfaatkan. Paul tak menyerah bahkan sekarang ia menodongkan pistol. Ricky memberikan benda itu pada Paul namun kemudian ia membuka penutupnya. Ternyata hadiah Carolyn adalah obat untuk semua penyakit. Seorang anak yang memiliki kulit berwarna merah langsung sembuh begitu saja. Efeknya tak hanya di sekitar Ricky, melainkan di seluruh dunia. Kemudian Ricky dibawa ke White House untuk melakukan konferensi pers menyampaikan apa yang ia dan Carolyn bicarakan. Bisa dibilang kalau sekarang Ricky adalah jubir untuk Overlord. Dan artinya Ricky setuju menjadi jembatan antara Overlord dan umat manusia. Ricky memberitahu walau ia berbicara dengan Carolyn namun ia belum melihatnya. Untuk sekarang tak ada yang Ricky bisa bicarakan namun untuk kedepannya ia akan sering bertemu dengan Carolyn. Ricky menyampaikan kalau Carolyn berkata kalau semua perang akan dihentikan. Karena ini pertama kalinya Ricky berbicara di panggung sebesar ini membuatnya gugup. Banyak wartawan bertanya dan Ricky tak bisa menjawabnya. Salah satu pertanyaannya adalah seperti apa di dalam pesawat Carolyn. A hotel suite. Four Seasons Hotel in New York. Ricky menjawab seperti kamar hotel Four Seasons di New York. Setelah konferensi pers berakhir, Paul memberitahu Ricky kalau pesawat Carolyn datang menjemputnya. Ricky kembali bertemu Carolyn. Ricky memberitahu kalau umat manusia terpecah karena ada yang menyukai Carolyn dan juga ada yang membencinya. Carolyn tak khawatir karena sudah menduganya. Ricky bertanya jika Carolyn kesini 5 tahun yang lalu, apa Annabelle akan tetap hidup. Carolyn menjawab kalau ia kesini sekarang dan Annabelle sudah meninggal sehingga ia tak ingin Ricky terlalu memikirkannya. Setelah pertemuan kali ini, Ricky langsung pulang ke rumahnya.
Kini Ricky tak akan mendapatkan privasi lagi karena rumahnya dipenuhi wartawan. Ricky meminta Ellie memberinya waktu beberapa minggu hingga situasi mereda. It was Annabelle. Four Seasons honeymoon suite. Mendengar ruangan pesawat yang seperti hotel membuat Ellie sadar kalau yang ditemui Ricky adalah Annabelle dan bukan ayahnya. Ellie kecewa Ricky berbohong namun ia tak marah. Whatever you go through, just know I love you. Ellie ingin Ricky tahu kalau ia ada di sini dan mencintainya. Di tempat lain, Hugo adalah salah satu orang yang tidak menyukai kedatangan Overlord padahal sejauh ini mereka membawa kebaikan. This is an invasion. Hugo masih yakin kalau ini adalah invasi. Overlord mungkin bisa hidup ribuan tahun sehingga mereka bisa menunggu hingga manusia lemah. Kembali ke tempat Ricky yang bertemu lagi dengan Caroline. Masalah yang ingin Caroline selesaikan sekarang adalah kelaparan. Di dunia ini terdapat cukup makanan untuk semua orang namun masalahnya adalah distribusi. Dengan orang seperti Hugo yang tidak suka dengan Overlord, Ricky pikir sebaiknya Caroline menunjukkan diri. Manusia tidak suka dengan sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Namun Caroline pikir kalau umat manusia belum siap melihat wujud aslinya. Kemudian Ricky kembali melakukan konferensi pers. Hugo juga ada di antara mereka. I can show you a petition sponsored by the Freedom League. Ia mewakili Freedom League, kelompok penentang Overlord yang memberi petisi agar Overlord pergi dari bumi. Ricky menjawab kenapa ia harus melakukannya. Sekarang adalah momen terdamai di dunia yang bahkan tak pernah terbayangkan. Overlord sudah menyelesaikan perang dan sekarang saatnya menghentikan kelaparan. Rencana Ricky karena sekarang sudah tak ada lagi perang maka banyak kapal tempur yang nganggur. Kapal ini bisa digunakan untuk mengantarkan makanan dari Amerika ke Afrika. Tak hanya itu, Ricky bertemu dengan Sultan Arab. Overlord ingin menggunakan pipa yang biasa digunakan minyak untuk menyalurkan air ke wilayah kekurangan air. Tentunya mereka melawan karena itu merugikan Arab Saudi. Namun Ricky memberi mereka minuman minyak yang tentunya tak layak minum. Orang Arab ini setuju dengan rencana Ricky walau tidak menyukainya. 6 bulan kemudian penampakan pesawat Overlord di langit sudah menjadi pemandangan yang normal. Milo, bocah kulit hitam yang tak bisa berjalan adalah anak pintar. Ia membuat esai tentang Overlord hingga diundang ke universitas. Milo sangat terobsesi dengan Overlord walau masih tak mempercayainya. Milo pikir kalau Overlord tidak menggunakan sihir tapi mereka hanya punya 30.000 tahun head start. Saat ini Milo masih bocah tapi beberapa tahun kemudian ia akan menjadi karakter penting. Di tempat lain, Ricky kembali bertemu Caroline. Ricky berkata kalau Freedom League mendapatkan momentum dan anggotanya semakin banyak. Menurut Ricky, masalah utamanya adalah Caroline yang masih tak menunjukkan diri. Caroline bersikeras kalau manusia belum siap untuk melihat wujudnya. Justru yang paling dikhawatirkan manusia adalah jika ternyata Caroline tak berbeda dengan manusia. Caroline meyakinkan kalau wujudnya tak seperti manusia. Ricky ingin mengintip cermin namun Caroline menepuk cermin itu. Kembali ke tempat Milo. Milo tak bisa berjalan dari lahir dan walau terlihat kasihan namun ia sudah terbiasa. Ia menaiki kursi roda untuk mencari ibunya. Ternyata ibunya adalah seorang pengedar namun sekarang ia sedang ada masalah dengan bandarnya. Ibu Milo hanya ingin bandarnya membayarnya namun bukannya membayar ibu Milo malah dipukul. Milo berkata kalau bandar ini hanya bocah dengan pistol air jika dibandingkan dengan Overlord. Pria ini marah kemudian menembak Milo menembus dadanya. Tak lama kemudian cahaya muncul dari langit dan si bandar yang terkena cahaya ini langsung meninggal. Milo sendiri terluka parah dan sedang sekarat. Cahaya dari langit meneranginya kemudian luka tembakan itu menghilang seolah tak pernah terjadi. Tak hanya itu, kini Milo juga bahkan bisa berjalan dengan normal. Waktu berlalu, Hugo memanfaatkan kejadian ini untuk menjatuhkan Overlord. Menurutnya, Overlord langsung menghukum si bandar tanpa melakukan pengadilan yang adil. Dan artinya Overlord mengawasi setiap saat sehingga mereka tidak memiliki privasi. Tak hanya itu, talk show ini juga memiliki narasumber seorang remaja bernama Peretta. Peretta adalah bagian dari organisasi Kristen. Menurutnya, Overlord menghancurkan Tuhan. Ibunya adalah seseorang yang taat agama. Saat Overlord datang, ia kehilangan imannya. Ia tak bisa hidup di dunia tanpa Tuhan sehingga memilih bundir. Ketakutan Peretta adalah generasi selanjutnya tidak akan tahu kalau Tuhan itu nyata. Suatu malam, Ricky dan Ellie sedang makan malam bersama. Tentunya setelah Ricky menjadi jubir Overlord, kehidupan mereka berubah. Menurut Ellie, setiap kali Ricky menemui Caroline, ia berada di hotel honeymoonnya bersama Annabelle dan membuatnya susah move on.
Ricky menjawab kalau ia memiliki tanggung jawab untuk seluruh umat manusia. Namun bagi Ellie, Ricky adalah dunianya. Menjadi jubir Caroline ternyata membuat Ricky harus mengorbankan sesuatu. Saat akan membereskan makanan, Ricky mendengar anjingnya terus menggonggong. Ricky memeriksanya, namun seseorang menyerangnya. Ricky diculik oleh Freedom League dan dibawa ke sebuah tempat. Ricky dibawa ke sebuah bunker rahasia dan di sana ia bertemu dengan Hugo selaku pimpinan Freedom League. Hugo tahu kalau ia tak akan bisa menang berperang melawan Overlord, sehingga ia ingin membuat pemberontakan dan ingin Ricky mengkhianati Overlord. Namun Hugo tidak tahu kalau saat ini apa yang ia lakukan disiarkan live di seluruh dunia. Hugo ingin mensabotase semua hal baik yang diberikan Overlord agar mereka pergi. Namun Ricky pikir Hugo tidak suka Overlord lebih berpengaruh darinya. Hugo adalah direktur perusahaan media dan biasa menggiring opini, namun sekarang suaranya tak didengar. Karena Ricky menolak bergabung dengan Freedom League, Hugo mengeksekusinya. Namun dengan kekuatan Overlord, dia bisa menghentikan waktu sehingga tembakan ini tak pernah mengenai Ricky. Ricky melihat kamera yang menayangkan semua kejadian ini. Lalu muncul sebuah pintu dengan Annabelle yang menunggunya. Dan dengan begitu, Ricky bisa pergi dari tempat ini tanpa terluka. Benar kata Ellie, semakin sering Ricky bertemu Caroline, semakin susah ia move on dari Annabelle. Namun Annabelle berkata kalau ia bukan bagian dari Caroline dan justru adalah bagian dari Ricky. Kemudian Ricky kembali ke rumahnya dan seperti perkataannya, Annabelle mengikutinya karena ia bukan ciptaan Caroline. Namun saat Ellie muncul, Annabelle pun menghilang. Kemudian Ricky menemui Caroline. Ricky tak mengerti kenapa Caroline tak menghentikan penculikannya. Caroline menjawab ia bisa saja menghentikan penculikan itu, namun lebih baik ditunjukkan dulu sisi buruk Freedom League untuk membubarkan mereka. Federasi dunia sudah dibentuk. Kini daripada pemerintah ditangani tiap negara, sekarang pemerintah akan dipimpin Federasi Dunia. Karena manusia sudah bergabung, Caroline tak membutuhkan peran Ricky lagi. Ricky bertanya apa sekarang Caroline akan menunjukkan diri. Caroline menjawab butuh beberapa tahun lagi untuk manusia siap melihat wujudnya. Caroline tahu bagaimana penampilan bisa mempengaruhi pendapat karena ternyata bumi bukan satu-satunya planet yang Overlord awasi. Berpikir kalau ia mungkin tak akan melihat Caroline lagi, sebelum pergi, Ricky mengambil foto Caroline di dekat cermin. Just delete it. Saat melihat foto itu di rumah bersama Ellie, Ricky setuju kalau manusia tidak boleh melihat wujud asli Caroline. Kemudian Ricky meminta Ellie untuk menghapus foto Caroline. Kini tugas Ricky selesai dan ia sudah sepenuhnya milik Ellie. Di tempat lain, Milo si walking miracle masih belum terbiasa berjalan. Ia sering menemui seorang homeless yang tinggal di dalam mobil bernama Homer. Mereka mendengar berita di radio kalau Hugo meninggal bundir. Milo berkata saat ia memakai kursi roda ia tak pernah merasa setakut ini. Homer berkata kalau kursi rodanya adalah pelindung. Karena kini pelindung itu menghilang, Milo harus berubah dan mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Milo mendengar kalau Science sedang sekarat dan ia tak ingin itu terjadi. Milo ingin menjadi orang pertama yang pergi ke planet Overlord. 15 tahun kemudian, Milo lulus dari MIT dan bekerja sebagai astrofisik. 15 tahun setelah turunnya Overlord, kehidupan manusia di bumi tak pernah sebaik sekarang. Dan sekarang adalah waktunya Caroline menunjukkan diri. Milo mengunjungi Homer walau ia masih homeless, namun mobilnya membaik dan ia bahkan terlihat lebih muda daripada sebelumnya. Bahkan sekarang ia tak kekurangan makanan karena selalu ada yang memberinya makanan. Homer senang karena Overlord menunjukkan bagaimana caranya membuat bumi menjadi surga. Hari ini adalah hari yang besar karena Caroline akan menunjukkan diri. Milo mengajak Homer untuk melihatnya bersamaan, namun Homer menolaknya. Homer tak perlu melihat Caroline untuk tahu kalau ia adalah orang baik. Di tempat lain kita akan melihat sebuah keluarga kecil. Istrinya bernama Amy, suaminya bernama Jack, dan anak mereka yang bernama Tommy. Mereka masih belum apa-apa, namun kedepannya mereka akan menjadi keluarga penting. Sama seperti orang lain, saat ini mereka sedang melihat live streaming Caroline. Ada lebih dari 200.000 orang berkumpul di stadion untuk melihat langsung Caroline. Caroline turun dari pesawatnya dan docking di tengah lapang. Dua anak memasuki bangunan bertugas untuk menjemput Caroline. Dan ternyata alasan Caroline membutuhkan waktu untuk menunjukkan diri adalah karena wujudnya seperti iblis. Tentu banyak orang yang terkejut melihat wujud Caroline. Namun karena mereka sudah melihat manfaat yang dibawa Caroline, mereka tidak membencinya. Maju 4 tahun kemudian di tahun 2035. Walau orang-orang sudah mengetahui wujud Caroline, namun tidak ada yang berubah. Hidup manusia tak pernah sebaik sekarang. Tentunya masih ada orang yang meninggal namun terbebas dari penyakit dan stres sehingga hidup rata-rata manusia meningkat.
Dan tentunya dengan kualitas hidup yang baik, angka kelahiran pun meningkat. Sekarang Milo bekerja di The Boys Institute sebagai ilmuwan. Saat direktur perusahaan berhubungan dengan Caroline, sains semakin sekarat dan tidak ada penemuan baru lagi. Dan karenanya Milo juga kehilangan pekerjaannya. Salah satu rekan Milo adalah perempuan Asia bernama Rachel. Rachel kecewa Milo akan pergi. Overlord sudah di bumi hampir 2 dekade namun tak pernah memberitahu tentang planet asalnya. Sebagai ilmuwan, Milo penasaran kenapa ia tak pernah membahasnya. Di tempat lain, setelah sekian lama, suatu malam Caroline kembali mengunjungi Ricky. Namun kali ini Ricky tak diajak memasuki pesawat namun diarahkan ke gudangnya karena di sana Caroline sudah menunggunya. Caroline menanyakan kabar Ricky. Ricky menjawab ia baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan. Ricky dan Ellie masih berusaha untuk hamil namun belum berhasil. Ricky bertanya untuk apa Caroline kesini. Caroline kesini untuk meminta maaf. Tak lama kemudian Ellie keluar dan ia melihat pesawat Caroline pergi dan berpikir Ricky ikut dengannya. Namun ternyata Ricky masih ada di sini. Ellie bertanya kenapa Caroline kesini dan Ricky menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Sehingga kita tidak tahu apa alasan Caroline meminta maaf pada Ricky. Berita tentang Caroline yang datang ke rumah Ricky tersebar sehingga kini orang-orang yang ingin melihat Caroline kembali memenuhi rumah mereka. Sementara di dalam rumah Ellie masih merasa ada yang Ricky sembunyikan. Ricky menjawab Caroline berkata kalau umat manusia memiliki takdir baru. Namun Ricky tak tahu apa yang akan terjadi. Di tempat lain kita akan melihat seorang pria bernama Boyce yang merupakan mantan atasan Milo. Di lab terjadi gempa besar yang merupakan tanda saat Caroline muncul. Di sini banyak hewan yang dikurung dan semua hewan bereaksi aneh. Tiba-tiba di dalam bangunan Boyce ada sebuah ruangan yang dibuat Caroline. Boyce sangat yakin ini buatan Caroline kemudian memasukinya. Ini ruangan kosong dengan satu benda di tengahnya. Benda ini mirip Ouija board yang sepertinya digunakan untuk berkomunikasi. Di malam hari, Caroline mendatangi rumah Jack, keluarga yang Mimin kenalin sebelumnya. Tommy si anak terlihat gelisah walau tetap tidur. Namun Caroline memberikan cahaya berwarna biru pada Amy sang ibu membuatnya gelisah tanpa membangunkannya. Setelah tugasnya selesai, Caroline pergi. Tak lama kemudian Amy mengigau kalau ia harus menyelamatkan anak-anak. Jack terbangun sehingga membangunkan Amy. Amy langsung mengkhawatirkan Tommy sehingga meminta Jack memeriksanya. Jack menemukan Tommy di gudang. Saat Jack akan membawanya ke kamar, tiba-tiba Tommy memiliki kemampuan telekinesis membuat Jack terlempar. Keesokan harinya, Jack memberitahu Amy kejadian semalam namun ia tak bisa mempercayainya. Namun Tommy masih bersikap aneh seolah tak memiliki perasaan dan hanya diam. Tak lama kemudian Peretta datang karena diundang Jack. Ingat, Peretta adalah remaja yang ibunya bundir karena tak ingin hidup tanpa Tuhan. Kini ia adalah seorang psikolog anak dan Jack memanggil Peretta untuk berbicara dengan Tommy. Sementara di Boys Institute, Milo masih di sini dan ia dan Rachel melihat ada keanehan pada hewan setelah Caroline memberi alat sebelumnya. Ternyata alasan banyak hewan di sini karena Boys ditugaskan Caroline untuk mengumpulkan semua jenis hewan untuk Caroline. Di sebuah ruangan terlihat Boys memiliki banyak hewan yang dikeringkan dan mungkin inilah kenapa Caroline memilihnya. Boys sudah mengirim beberapa hewan hidup keluar angkasa dan kiriman selanjutnya sudah siap. Satu-satunya spesies yang belum dikirimkan adalah manusia. Boys ingin menjadi orang pertama yang pergi ke planet Caroline. Kembali ke tempat Tommy, Peretta kembali datang untuk menemuinya. Tommy berkata kalau ia tak bisa memberitahu orang tuanya apa yang terjadi karena mereka akan ketakutan. Peretta berkata kalau ia bukan orang tua Tommy sehingga ia bisa memberitahunya. Tommy menjelaskan kalau malam itu ia pergi ke tempat yang jauh, gelap, dan panas. Yang ia lihat di sana adalah satu mata raksasa. Ada api di tanah dan asap di langit yang menghalangi bintang. Ia tak pergi secara fisik dan yang membawanya adalah Overlord. Tom, what is it? Di saat yang sama, Tommy mendengar suara teriakan bayi yang menarik perhatiannya. Tangisan bayi ini sangat keras bahkan membuat kepala Tommy sakit namun Peretta tak bisa mendengarnya. Tommy ikut berteriak dan panik sementara yang lainnya bingung. Tiba-tiba kalung salib Peretta mencekik Peretta namun untungnya ia berhasil melepasnya. Di saat yang sama Tommy menjadi tenang kemudian ia menyentuh perut ibunya dan berkata kalau sekarang bayinya sudah tenang. Amy bingung karena ia sedang tidak hamil. Peretta tak bisa tenang sehingga ia ingin pulang namun Jack menghentikannya. Jack ingin tahu apa yang terjadi pada Tommy. Jack merasa takut pada Tommy namun Peretta tidak bisa membantu apa-apa. Di tempat lain, Ricky menyiapkan makan romantis untuknya dan Ellie. Tak lama kemudian Ellie pulang dan terkejut senang melihatnya.
Ellie berkata ia tahu Caroline mengatakan sesuatu dan ia tak akan memaksa Ricky untuk memberitahunya. Namun Ricky tidak ingin ada rahasia di antara mereka sehingga ingin memberitahunya. Namun di saat yang sama ada anak-anak yang mengintip. Privasi mereka diganggu sehingga Ricky tak nyaman. Namun saat keluar tiba-tiba Ricky merasakan sakit di tubuhnya dan terlihat uratnya memerah. Organ dalam Ricky mengalami masalah serius. Ini tak bisa dihentikan namun bisa diperlambat. Dokter pikir inilah alasan kenapa mereka tak memiliki anak. Ternyata alasan Caroline meminta maaf sebelumnya adalah di dalam pesawat ada racun yang terserap Ricky. Ricky pikir ia tak akan bisa bertahan. Tentunya Ellie menyalahkan semuanya pada Caroline karena semuanya berubah setelah Caroline menemui Ricky. Di tempat lain, Milo sedang bersama Rachel. Milo masih terobsesi dengan Caroline. Ia bingung kenapa Caroline memiliki wujud seperti iblis atau malah iblis memiliki wujud seperti Caroline. Milo pikir kalau mungkin Caroline pernah datang sebelumnya. Banyak tulisan kuno yang membicarakan tentang iblis yang mungkin yang dimaksud adalah Overlord. Rachel bertanya jika Overlord datang membawa kebaikan, lantas kenapa iblis dikaitkan dengan hal jahat. 4 bulan kemudian, ternyata perkataan Tommy benar karena Amy memang hamil. Anaknya sudah diketahui perempuan dan Amy sangat senang. Saat di rumah, Amy memikirkan nama apa yang ia akan berikan pada anaknya. Sementara di luar, Jack dan Tommy bermain tembakan air karena Tommy sudah normal. Get her! Get Jennifer! Who's Jennifer? Saat bermain, tiba-tiba Tommy menyebut nama Jennifer. Jack bingung apa maksud Tommy namun ia mengabaikannya. Jennifer. You know what to call the baby. Setelah bermain, Jack kembali ke rumah. Amy memberitahu Jack kalau ia akan memberi nama anaknya Jennifer. Sekarang Jack mengerti kenapa Tommy menyebut nama Jennifer sebelumnya, mungkin karena pernah mendengarnya dari Amy. Namun Amy berkata kalau ia baru mendapatkan nama Jennifer dan belum memberitahu siapapun. Di malam hari, Jack yang seorang arsitek menggambar sebuah blueprint. Ada sebuah kota baru bernama New Athens. Jack ingin melihatnya namun Amy tak ingin pergi karena tempat itu tak seindah kelihatannya. Di saat yang sama, Peretta datang dan melihat ada pesawat Overlord di atas rumah Jack. Peretta berdoa dan cahaya dari pesawat menyorotnya namun tak ada apapun yang terjadi. Kemudian Peretta bertanya apa Jack dan Amy terluka namun tentunya mereka baik-baik saja. Peretta akhirnya memberitahu saat Tommy berteriak kalungnya tiba-tiba mencekiknya. Dan ternyata lambang salibnya juga bengkok. Namun Jack berkata kalau sejak saat itu justru keadaan membaik begitupun dengan Tommy. Amy pikir kalau tak ada apapun yang aneh dan mengungkit ini kembali justru akan memperburuk situasi. Sementara itu, Boyce sedang akan membuat sebuah pesta. Boyce ingin asistennya untuk membawa keluarga Jack ke sini ke Afrika. Jack tak penting, yang penting adalah Amy dan Tommy ada di sini saat pesta. Bangunan yang diciptakan Caroline adalah untuk mereka. Di tempat lain, Peretta masih yakin kalau Caroline adalah iblis dan seorang pendusta. Namun karena Caroline membawa kebaikan, ia sulit membuktikannya. Di saat yang sama, di TV ia melihat berita tentang Rick yang jatuh sakit. Kenapa Caroline yang bisa melakukan apapun membiarkan Ricky, orang yang paling dekat dengannya, menderita? Sadar kalau Ricky adalah orang terdekat dengan Caroline, Peretta memutuskan untuk mengunjungi mereka. Di dekat rumah Ricky dipenuhi banyak tenda orang yang ingin melihat Caroline dan sudah seperti tempat wisata tinggal nunggu tukang parkir. Tak lama kemudian Ellie pulang berbelanja. Namun sayangnya belanjaannya jatuh. Peretta membantunya dan tentunya Ellie pikir kalau Peretta adalah bagian dari orang yang nongkrong di depan rumahnya namun ia membantahnya. Peretta berkata ia psikolog yang di sini untuk menanyakan kabar anak-anak. Dari dalam, Ellie melihat Peretta bermain dengan anak-anak sehingga berpikir kalau Peretta berbeda. Ellie mengajak Peretta bicara karena ia merasa nyaman. Peretta memberitahu kalau ibunya bundir saat Overlord datang karena kehilangan imannya. Ellie berkata kalau Tuhan tidak pernah membantu. Ia menciptakan penyakit dan saat diobati ia menciptakan penyakit baru. Namun Overlord datang justru untuk membawa solusi untuk semua masalah itu. Ellie juga memberitahu kalau ia tak bisa hamil. Di tempat lain, asisten Boyce menemui Jack untuk mengikuti arahan Boyce membawa keluarganya ke Afrika. Jack adalah seorang arsitek dan asisten Boyce menawarkan pekerjaan untuknya di Afrika. Jack menolaknya karena lokasinya terlalu jauh. Asisten Boyce berkata kalau seluruh keluarga Jack diundang ke Afrika. Mereka bisa ikut sebuah pesta dan juga melihat hewan-hewan sambil berlibur gratis. Namun walau begitu, Jack masih menolaknya. Namun Amy ingin pergi ke Afrika karena bosan.
Mendengar ini, Jack menerima tawaran ini sehingga tugas asisten Boy sudah terpenuhi. Waktu berlalu, Jack, Amy, dan Tommy sudah sampai di Afrika. Milo dan Rachel juga akan mendatangi pesta ini. Mereka bersemangat di pesta ini karena ada kemungkinan kalau Caroline akan datang. Dan tentunya Jack, Amy, dan Tommy juga mendatangi pesta. Boyce yang mengundang menyambut mereka. Jack ingin membicarakan desainnya, namun Boyce tak tertarik karena itu hanya taktik. Boyce mengajak Amy untuk melihat-lihat. Tommy juga dibawa asisten Boyce sehingga kini Jack sendirian dan tak kenal siapapun. Saat sendirian, ia bertemu dengan Milo. Jack berkata kalau ia di sini untuk job interview. Milo bingung karena tempat ini akan Boyce tutup dan bukan dikembangkan. Kini Jack merasa ada yang aneh dan sebelum pergi, Milo memberi Jack kartu namanya. Tak lama kemudian suara gemuruh terdengar yang artinya Caroline sudah sampai. Sementara Jack menemukan Amy dan mengajaknya pergi. Namun sebelum pergi tentunya ia harus mencari Tommy lebih dulu. I give you the supervisor for Earth. Tak lama kemudian Boyce mengambil alih lalu menunjukkan Caroline yang menjadi tamu kehormatan di pesta ini. Caroline berkata karena ia sudah menyelesaikan banyak masalah membuat sains manusia stagnan. Namun walau begitu, umat manusia harus bangga atas pencapaian selama ini. Boyce juga memberitahu kalau ia sedang mengumpulkan banyak hewan karena ingin membuat kebun binatang di planet Caroline. Milo memanfaatkan pertemuan ini untuk mempermasalahkan kemajuan teknologi umat manusia yang stagnan. Caroline menjelaskan kalau perkembangan teknologi manusia mendekati teknologi yang tak akan pernah bisa manusia kontrol. Hal ini akan mempercepat kehancuran bumi sehingga Caroline menghentikannya. Saat ini adalah momen paling damai untuk manusia dan apa alasan untuk menghancurkan semua itu? Ini adalah jawaban yang solid sehingga Milo tak bisa membantahnya. Saat berjalan, perhatian Caroline tertuju pada Amy namun ia tak melakukan apapun. Kemudian Boyce mengajak Amy karena Caroline ingin berbicara dengannya secara private. Boyce mengajak Amy ke tempat di mana alat seperti papan Ouija sebelumnya berada. Step up onto the platform. Caroline menunjukkan diri dan meminta Amy untuk mendekati papan. Amy menurutinya dan menaruh tangannya di papan kemudian cahaya besar menembak ke langit. Dengan memegang alat ini membuat Caroline bisa berbicara dengan bayi di perut Amy. Caroline ingin anak Amy menerima siapa dia sebenarnya. Boyce tak mengerti apa yang sedang terjadi dan Caroline juga tak ingin memberitahunya. Boyce menyentuh Amy namun kemudian ia terpental jauh. Tiba-tiba Amy tahu cara menggunakan alat ini dan cahaya terang terus menembaki langit. Di tempat lain, Tommy melihatnya dan pergi ke atap untuk melihatnya. Ia berkata kalau Jennifer sudah bangun kemudian menjatuhkan diri. Jack sangat panik namun ternyata Tommy tak jatuh dan melayang tepat di atas tanah sehingga ia tak dalam bahaya. Sementara itu di tempat Amy sendirian bingung apa yang terjadi dan tidak bisa menjelaskan apapun. Kemudian Boyce mengembalikan Amy dan Amy ingin mereka segera pergi. Boyce bertanya kenapa Caroline tertarik dengan bayi Amy, namun Amy juga tak tahu. Sementara itu, Milo mengingat ada lambang bintang yang tak pernah ia lihat di cahaya sebelumnya. Ia pikir itu adalah planet Caroline dan ia berhasil menemukannya. Di tempat lain, Caroline ke rumah Ricky yang tentunya disambut meriah oleh banyak orang yang menunggu, namun untungnya polisi menghentikan mereka. Kondisi Ricky memburuk dan sering kelelahan. Caroline kesini untuk memberinya sesuatu. Benda ini bisa menyembuhkan Ricky. Sangat sulit dibuat dan hanya ada satu-satunya di dunia. Tak lama kemudian Ellie juga datang. Caroline meminta maaf karena sering merepotkannya. Tak lama kemudian Peretta juga muncul. Peretta berkata apapun yang Caroline janjikan adalah palsu. Peretta pikir kalau Caroline membuat Ricky sakit sehingga tidak bisa memiliki anak. Caroline berkata kalau penyakit yang Ricky hadapi tidak membuatnya mandul. Namun Caroline mengaku kalau ialah yang membuat Ricky mandul. Ricky pikir ini adalah kecelakaan, namun Caroline mengaku kalau ini disengaja. Ellie marah sehingga membawa senapan. Ricky menghentikan Ellie untuk tidak menembak Caroline. Caroline menjelaskan kalau akan ada waktunya dunia akan berubah dan tidak memiliki anak akan lebih mudah baginya. Sehingga membuat Ricky mandul justru adalah cara Caroline mengampuni Ricky. Peretta si fanatik tak mempercayai Caroline sehingga menembaknya tepat di perutnya. Caroline terjatuh dan tak melawan. Caroline berkata kalau ia hanya ingin agar Ricky tak menderita. Karena sebagai orang tua, hal paling menyakitkan adalah melihat anaknya menderita. Kondisi Caroline memburuk dan sepertinya sekarat. Berpikir cepat, Ricky menyuntikkan obat yang Caroline buat untuknya. Dan dengan begitu, Caroline kembali hidup dan Peretta ketakutan. Caroline berkata jika ia mati atau hidup tak merubah apapun yang akan terjadi. Namun walau begitu, Caroline tak melakukan apapun pada Peretta.
Waktu berlalu, Peretta yang kehilangan imannya memilih bundir seperti ibunya. Beberapa bulan kemudian, Amy melahirkan Jennifer dengan sehat. Tentunya Amy dan Jack menyambut Jennifer dengan sukacita. 4 tahun kemudian, Jennifer sudah menjadi toddler dan selama ini semuanya berjalan normal. Kehidupan umat manusia masihlah sangat baik dan angka kelahiran terus meningkat. Namun Milo menyadari kalau anak-anak di generasi ini spesial. Bahkan beberapa di antaranya memiliki kemampuan telekinesis. Di tempat lain, kondisi Ricky memburuk namun ia masih hidup. Ia tak menggunakan obat pemberian Caroline sehingga hidupnya menderita. Suatu malam, Caroline mengunjungi Ricky. Caroline sadar kondisi Ricky memburuk. Caroline menjelaskan kalau tahap akhir sudah dimulai dan ia akan memberitahu apa yang akan terjadi dengan bumi. Kita tidak bisa mendengar apa yang Caroline katakan. Namun Caroline berkata kalau bukan Overlord yang membuat rencana ini. Caroline bisa membantu Ricky untuk tidak melihat apa yang akan terjadi pada bumi, namun ia menolaknya. Sementara di Afrika, Milo dan Rachel sedang jalan-jalan. Mereka menyadari kalau beberapa anak terdiam kemudian mengangkat tangan mereka sambil menyebut nama Jennifer. Ini terjadi pada semua anak di dunia. Mereka mengangkat tangan sambil menyebutkan nama Jennifer berkali-kali. Namun bagi anak yang tinggal di dekat rumah Jennifer, mereka bahkan mendatangi rumahnya walau tak melakukan apapun. Milo pikir kalau anak di generasi ini spesial karena banyak anak yang memiliki kemampuan spesial. Namun yang paling aneh adalah mereka semua terhubung tanpa terkecuali. Dan pusat dari keanehan ini adalah Jennifer. Milo mengirim pesan suara pada Jack untuk membiarkannya bicara dengan Jennifer, namun Jack tak pernah membalasnya. Tommy berkata kalau Jennifer membawa semua anak ke dunia baru. She's taken me so far away that even the overlords haven't seen them. Bahkan Jennifer membawanya sangat jauh ke tempat yang Overlord tak pernah lihat. Jack sudah muak sehingga mengusir anak-anak yang berkumpul di rumahnya, namun mereka hanya diam. Saat ia melihat ke jalan, ia baru sadar kalau ternyata sangat banyak anak yang berkumpul di rumahnya. Di dalam rumah, Amy bertanya kenapa ada banyak anak yang ingin menemuinya. Jennifer menjawab kalau ia bisa merasakan ketakutan Amy dan menenangkannya kalau ia tak perlu khawatir. Jack tak ingin hanya diam sehingga ia pindah ke New Athens secepatnya. Tommy dan Jennifer tak melawan dan ikut rencana Jack. Namun jalan mereka dihalangi banyak anak-anak di jalan. Jennifer menyuruh mereka menyingkir dan mereka menuruti perintah Jennifer. Tak lama kemudian mereka sampai di New Athens, kota paling bebas di bumi. Saat berada di bis, Jack dan keluarganya dipanggil petugas keamanan. Mereka bertemu pria bernama Jerry yang sudah dianggap seperti wali kota New Athens. Jerry memanggil keluarga Jack untuk membantu mereka. New Athens adalah kota yang menolak pemberian Overlord sehingga lebih bebas. Di sini ada culture dan juga seni. Namun walau begitu, anak yang tinggal di New Athens masihlah terpengaruh pada Jennifer. Red numbers will end it. Jennifer berkata kalau angka merah akan mengakhirinya. Ini adalah pandangan dari masa depan sehingga untuk sekarang masih belum masuk akal. Jerry mengundang Jack ke studionya karena ia seorang pelukis. Kedamaian membuat manusia tidak merasakan gairah. New Athens mempertahankan itu sehingga kebebasan berekspresi bisa tereksplor lebih dalam. Di sana ada foto anak Jerry yang sudah meninggal. Ia meninggal karena anemia dan walau obat pembawaan Caroline bisa menyembuhkannya, namun Jerry tak ingin menggunakannya. Kemudian Jerry mengantar Jack ke rumah yang akan ia tinggali. Karena pindahan ini sangat mendadak, tentu kondisi rumahnya masih menyedihkan. Di saat yang sama, Milo menelepon namun Jack mengabaikannya. If he wants to speak to Jennifer, we should let him. Why? I don't know. Amy pikir jika Milo ingin bicara dengan Jennifer, sebaiknya diizinkan saja. Karena lokasi mereka jauh, Milo akan berbicara dengan menggunakan video call. Namun Milo ingin Jennifer melihat sebuah cermin dan melihat matanya sendiri. Milo bertanya apa yang Jennifer lihat, namun Jennifer hanya diam dan malah melihat kamera dan hampir merusaknya. I see all. I am all. Jennifer berkata kalau ia melihat semuanya karena ia adalah segalanya. Jennifer meminta Milo melihat matanya. Terlihat ada cahaya dari mata Jennifer dan Milo melihat bumi meledak kemudian cermin pecah. Di malam hari, Milo dan Rachel bertemu. Milo pikir yang ia lihat adalah hancurnya bumi sehingga ia harus pergi ke planet Caroline untuk mencari tahu. Rachel pikir itu mustahil, namun Milo memiliki ide. Rachel adalah petugas yang mengirimkan hewan pada Caroline dan Milo ingin ia dikirim dengan hewan itu di pengiriman selanjutnya. Namun Rachel mencintai Milo sehingga tentu ia tak bisa melakukannya. Keesokan harinya, Rachel kembali menemui Milo memohonnya untuk tidak pergi. Namun Milo khawatir bagaimana jika dunia dalam bahaya. Masalah ada di sini, namun jawabannya ada di planet Caroline.
Milo sudah menghitung Caroline membutuhkan waktu 48 hari untuk kembali ke planetnya. Untuk pulang pergi butuh waktu 100 hari. 100 hari di kecepatan cahaya setara dengan 80 tahun di bumi. Namun walau tak bisa dijelaskan, Milo pikir mungkin Overlord punya alat untuk memanipulasi waktu. Milo menenangkan Rachel kalau ia akan kembali ke bumi. Sementara itu, kondisi Ricky memburuk dan sepertinya sekarat. I'm scared. I'm so scared, Annabelle. Namun saat terluka, yang ia panggil justru Annabelle dan bukan Ellie. Ellie tak berkomentar karena Ricky sedang dalam bahaya. Di kepala Ricky, ia kembali ke kamar hotel honeymoon-nya dengan Annabelle. Ricky mengingat masa honeymoon-nya dengan Annabelle yang menjadi memori paling indahnya. Namun momen ini terus diulang dan ia sadar kalau masa indah harus berakhir bukan diulang. Annabelle sudah meninggal karena kanker dan semua ini tak nyata. Caroline bisa menghentikan waktu dan Ricky bisa hidup selamanya di sini bersama Annabelle jika ia mau. Ricky menolak hadiah dari Caroline dan ingin kembali bersama Ellie. Kondisi Ricky memburuk dan ia berbaring di luar. Ricky berkata ia tak pernah mencintai siapapun lebih daripada ia mencintai Ellie. Sementara itu, Rachel menunjukkan bagaimana ia memvakum hewan yang dikirim ke planet Caroline. Dengan menggunakan boneka sebagai contoh, terlihat kalau vakum ini sangat kuat dan Milo akan ditekan seperti ini. Milo sudah menduganya sehingga ia sudah menyiapkan beberapa kebutuhan. Tentu ada kemungkinan kalau Milo tak akan kembali dalam 80 tahun. Kemudian Milo masuk ke dalam plastik dan Rachel harus memvakum Milo namun ia tak bisa melakukannya. Milo memberi Rachel sebuah kalung untuk mengingatnya. Kemudian walau terpaksa, Rachel memvakum Milo. Lalu Milo dan hewan lainnya dibawa ke pesawat Overlord ke planetnya. Milo divakum di dekat cumi raksasa. Sementara itu, Jack dan keluarganya sedang menonton film di bioskop. Tiba-tiba proyektornya aneh dan Jennifer bisa berkata kalau sekarang adalah waktunya. Tiba-tiba dari layar menunjukkan Caroline. Tak hanya di bioskop, namun di seluruh layar di dunia diisi Caroline. Caroline berkata kalau selama 2 dekade ini manusia menikmati masa keemasan. Semua anak di dunia mengangkat tangan mereka. Caroline berkata kalau anak-anak di bumi bukanlah anak-anak mereka lagi. Tidak akan ada lagi anak yang akan lahir di bumi. Bahkan wanita yang sedang hamil pun tiba-tiba bayi di perutnya menghilang. Dan bagi orang dewasa, mereka bisa hidup sesuka mereka namun mereka akan menjadi manusia terakhir di bumi. Kemudian anak-anak di seluruh dunia mulai melayang membuat kepanikan di mana-mana. Inilah alasan kenapa Caroline membuat Ricky mandul karena kejadian ini akan sangat sulit bagi seorang orang tua. Amy tak melepaskan Tommy melayang dan Tommy pun berhenti melayang. Kemudian Jack, Amy, dan Tommy mencari Jerry namun tak bisa menemukannya. Mereka pergi ke makam anak Jerry namun masih tak ada di sana. Di gereja di pemakaman, ia menemukan Jerry. Di pinggir Jerry ada sebuah bom waktu. Menurut Jerry, tanpa anak-anak umat manusia tak memiliki harapan dan alasan untuk hidup. Amy keluar melihat Tommy yang terus melihat ke atas. Tommy menjadi satu-satunya anak yang tidak melayang. Namun Tommy berkata kalau Jennifer memberinya sedikit waktu untuk berpamitan namun waktu itu sudah habis. Seperti perkataan Caroline kalau anak-anak sudah bukan lagi milik mereka. Amy tak bisa menghentikan Tommy, kemudian Tommy pun melayang seperti yang lainnya. Sementara Jack ingin menghentikan bom namun Jerry menghentikannya. Bom ini sangat besar yang cukup untuk menghancurkan New Athens. Amy meminta Jack untuk tidak melawan lagi karena mereka tak punya alasan lagi untuk hidup. Ingat perkataan Jennifer sebelumnya kalau angka merah yang akan mengakhirinya. Dan angka ini adalah dari bom waktu. Jennifer mengumpulkan semua anak di suatu tempat. Lalu ia mengumpulkan cahaya besar yang menjadi portal mereka. Di tempat lain, pesawat Milo sudah sampai di planet Caroline. Kondisi Milo memburuk sehingga ia dikeluarkan dari vakum untuk menyelamatkan nyawanya. Karena kesulitan bernafas, Milo menyuntikkan adrenalin agar bisa normal. Di sana, ia melihat seorang Overlord namun ia bukan Caroline. Overlord ini memberitahu kalau planet ini berada 100 hari kecepatan cahaya dari bumi. Milo menjadi orang pertama yang pergi ke planet Overlord. Butuh waktu 40 tahun untuk sampai ke sini dari bumi. Tempat ini dipenuhi lava dan juga asap sudah seperti penampakan neraka. Milo bertanya karena 40 tahun sudah berlalu bagaimana dengan keadaan bumi sekarang. Overlord menjelaskan kalau takdir bumi sudah ditentukan dari dulu oleh Overmind. Overlord sudah bicara dengan Overmind selama 100.000 tahun. Milo ingin bertemu dengan Overmind dan Overlord mengizinkannya. Milo dibawa ke sebuah cahaya yang menembak ke langit yang terhubung dengan Overmind. Kini Milo berada di tempat yang dipenuhi cahaya. Ia melihat satu mata besar yang bicara dengan beberapa suara sekaligus. Overmind bukanlah Tuhan, namun ia adalah kesadaran semua makhluk di dunia. Anak-anak bumi yang terbang akan bergabung dengan Overmind menjadi bagiannya.
Kemudian Milo terbangun dan kembali di pesawat. Ia ingin segera pulang sehingga Milo dikirim kembali ke bumi. Saat tersadar, ia sudah dekat dengan bumi. Di pesawat ini, ia bertemu dengan Caroline. Sekarang sudah 80 tahun berlalu sejak Milo meninggalkan bumi. Milo penasaran dengan keadaan Rachel, namun ternyata Caroline membawa Rachel ke pesawat untuk Milo. Milo melihat Rachel yang dibekukan. Saat akan memegang kalungnya, kalung itu sangat dingin membuat Milo kaget hingga menghancurkan mayat Rachel. Milo bertanya apa ada manusia yang selamat dan Caroline menjawab Milo adalah manusia terakhir di dunia. Milo bertanya apa takdir yang sama juga akan terjadi di planet Caroline. Caroline menjawab kalau planetnya sudah mencapai semua kemungkinan perkembangan. Caroline bisa mengundang Milo ikut dengannya dan akan memberitahu apapun yang Milo mau. Namun Milo ingin kembali ke bumi. Terlihat bumi terbengkalai karena sudah tak ada lagi manusia di sini. Selain Milo, masih ada Jennifer yang menyedot semua energi dari bumi. Setelah energi bumi habis, bumi pun hancur dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka banget sama temanya yang gabungin unsur sci-fi sama horor walau gak terlalu horor. Kita dibikin terus penasaran kenapa Caroline memiliki bentuk iblis namun bukan jahat. Apa ia memang baik atau ada maksud di balik kebaikan itu? Untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Yang Mimin kurang ngerti tuh umat manusia terlalu mudah percaya sama Overlord. Menurut Mimin kurang ada peran pemimpin dunia atau agama dalam menentang Overlord. Padahal jelas-jelas kalau bentuk dari Overlord ini seperti iblis. Udah gitu, penggantian karakter utamanya ganti-ganti. Awalnya karakter paling penting adalah Ricky, tapi abis itu gak jadi diganti Milo. Mimin gak ada masalah selain dari itu, jadi untuk logika Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di series ini ternyata Overlord datang untuk memperbaiki kehidupan manusia karena mereka akan menjadi orang terakhir. Sama seperti makanan terakhir untuk orang yang akan dihukum mati. Pasti banyak yang sangkut pautkan Overlord dengan iblis. Namun Mimin cari-cari ternyata Overlord ini baru pertama kali ke bumi, jadi seharusnya mereka bukan iblis, cuma kebetulan mirip aja. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Sebenarnya Overlord datang bukan untuk menghancurkan bumi, melainkan untuk menjadi Asher evolusi terakhir manusia. Manusia berada di ambang perkembangan teknologi perjalanan antar bintang, namun jika dibiarkan manusia justru akan menghancurkan diri sendiri. Overlord datang untuk menghentikan itu dan membawa manusia ke evolusi terakhirnya yaitu bergabung dengan Overmind. Karena perkembangan bangsa Overlord sudah maksimal, mereka tak bisa bergabung dengan Overmind. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin enjoy banget nontonnya pas awal-awal. Awalnya menarik namun makin kesana makin dragging dan gak jelas. Baru pas akhirnya menarik lagi. Time skipnya juga terlalu loncat-loncat jadi gak begitu kerasa progresnya. Mimin enjoy aja nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Childhood End tahun 2015 adalah 8,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.